Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Fahmi dengan NPM 24552011-058. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Digipreneurship dengan dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi di Universitas Teknologi Bandung. Di video kali ini juga saya akan mewawancarai salah satu sepupu saya di mana beliau adalah salah satu seorang digipreneur. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya ke babak pertama dari sesi pertanyaan yang ada di video ini. Oke, baik, dimulai dari pertanyaan pertama. Mungkin boleh perkenalan dulu dengan siapa dan sekarang ini tuh lagi sibuk di fokus apa gitu di dunia digital ini. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa, biasa dipanggil Dafa. Untuk kesibukan yang saya jalani saat ini, yaitu saya mencoba untuk membangun suatu bisnis atau usaha kecil-kecilan di bidang online. Kemudian untuk produk yang saya jual yaitu parfum. Nah, untuk parfum yang saya jual yaitu adalah parfum Diken. Jadi parfum lokal dan Timur Tengah yang kita jual itu dibikin travel size dan memiliki 3 ukuran yang kita jual. Ada yang 2 mili, 5 mili, sama 10 mili. Mungkin saya bisa kasih contoh ukurannya ya. Jadi saya menjual parfum misalnya dari brand lokal yaitu Mykonos. Nah, kita dibuat Dikennya ke ukuran kecil. Ada yang 10 mili, ada yang 5 mili, dan ada yang 3 mili. Jadi itu kesibukan yang saya jalani untuk saat ini. Oke, berarti kan tadi tuh fokusnya di jualan parfum ya gitu. Terus setahu saya tuh dulu sering live streaming gaming di YouTube gitu. Tapi sekarang kan pindah haluan nih ke jualan parfum tadi. Nah, dari pindah haluan ini apakah tuh pindah platform juga dari YouTube ke platform yang lain? Dan biasanya si live streamnya juga, apakah waktunya juga bisa berubah gitu? Ya, jadi untuk platformnya, karena memang kalau TikTok tuh lebih fleksibel ya sebenarnya untuk kontennya. Jadi untuk live streaming di TikTok tuh bisa banyak banget ya, bisa dari kalau yang umum gaming gitu ya. Terus yang di TikTok tuh banyak juga yang jualan. Jadi dan banyak konten-konten lain, streamer lain, ada yang nyanyi, ada yang apapun itu. Jadi TikTok ini salah satu platform yang multi platform yang bisa bisa kemana aja lah arahnya. Nah, karena saya memang niatnya fokusnya jualan, jadi saya gunakan platform TikTok ini untuk jualan gitu. Untuk waktu live streamingnya, jadi saya gunakan waktu tersebut untuk pertama karena saya juga riset ya. Jadi saya tuh mengambil waktu-waktu luang orang-orang. Misalnya saya kalau pagi itu setiap jam 7 atau jam 8 pagi. Kemudian untuk siangnya biasanya ketika orang-orang jam makan siang atau istirahat. Nah, itu ketika ada waktu orang scroll, itu saya juga live streaming siang hari sekitar jam 12 sampai jam 2. Untuk sore juga bisa mungkin di jam-jam 5 sore sampai maghrib. Terus bisa juga dilanjut malam dari jam 8 malam, 7 malam sampai jam itu bisa kalau rame mungkin bisa malam. Tapi kalau misalnya nggak terlalu rame ya mungkin jam 9 juga atau jam 10 udah off. Jadi untuk jadwalnya seperti itu. Jadi saya memiliki jadwal yang ada pagi, siang, sore, sama malam. Itu mungkin untuk jadwalnya. Oke, baik berarti kan tadi tuh pakai platform TikTok ya, dan juga buat waktu live streamnya tuh disesuaikan sama kapan orang-orang scrolling gitu. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, mungkin ini kembali mundur ke belakang dulu ya gitu. Kenapa sih AA lebih milih buat jualan parfum, terutama dari parfum yang ukurannya tuh gede atau yang besar, dibuat menjadi ukurannya yang kecil-kecil seperti tadi gitu, A? Oke, kenapa saya memilih parfum untuk sebagai bahan jualannya atau produk bisnis yang saya jual? Sebenarnya
sebelum saya ke parfum tuh memang saya ada beberapa produk gitu ya. Tapi saya tuh coba, karena sekarang kan zamannya digital, zamannya AI. Jadi saya tuh mencoba untuk tanya ke AI gitu. Kira-kira dengan budget yang kecil tapi jualannya via online yang cukup menarik, barangnya apa nih yang pasarnya cukup luas. Dan memang setelah saya pikir-pikir, setelah saya riset juga, karena saya selain nanya ke AI, saya juga lihat market pasar di TikToknya. Jadi orang-orang tuh ternyata banyak yang streaming seperti jualan juga, jualan parfum. Memang berarti kan artinya persaingan sangat luas. Tapi menurut saya itu bisa menjadi peluang juga menurut saya. Karena berarti kan marketnya tuh ada dan luas gitu. Kenapa? Itu yang menjadi alasan saya memilih bisnis di can parfum ini. Oke, baik Kak. Berarti itu jadi tantangan yang besar juga ya buat milih bisnis parfum di TikTok ini gitu. Oke, baik Kak. Kita lanjut ke babak kedua, itu pertanyaannya mengenai kreativitas dan inovasi. Nah, tadi kan sempat disinggung juga nih kalau misalkan kata di TikTok tuh udah banyak juga nih yang jualan parfum, dan itu kan menjadi tantangan sendiri, dan juga tuh kesana tuh melihat kalau misalkan itu sebagai peluang bisnis yang besar juga gitu karena marketnya juga sudah besar. Gimana sih cara buat berinovasi masuk ke dalam market yang udah besar tersebut gitu, terutama jika saingannya tuh udah banyak? Oke, bagaimana jadi cara saya survive lah ya. Sepengalaman saya ini ya, jadi karena saya sebelumnya juga pernah di platform YouTube ya. Jadi untuk yang saya lakukan saat ini adalah saya mencoba untuk membangun personal branding ya, atau bisa juga membangun algoritma untuk akun yang kita gunakan untuk jualan gitu. Kenapa? Karena itu tuh supaya menarik orang-orang untuk kita mendapatkan peluang supaya produk kita terjual. Jadi kita tuh harus membangun algoritma atau membangun personal branding kita bahwa kita adalah penjual di can parfum. Nah, bagaimana caranya untuk membangun personal branding tersebut? Ada dua ya. Jadi yang pertama ada live streaming dan yang kedua lewat konten. Nah, untuk gimana caranya membangun algoritma untuk live streaming? Caranya kalian dengan mencoba untuk konsisten dengan live streamingnya. Jadi kalian harus konsisten, dan apabila penontonnya meskipun masih nol, kita tuh bisa sekalian harus selalu berbicara gitu ya, harus selalu ngobrol tentang produk yang kita jual. Kenapa? Karena itu juga bisa sekalian untuk berbicara atau latihan kita sebagai penjual untuk latihan kepada penonton atau pembeli produk apa yang kita jual gitu. Jadi penonton atau calon pembeli itu bisa paham gitu kalau kita penyampaiannya enak gitu. Nah, untuk konten itu bisa banyak sekali sebenarnya konten yang bisa explore dari parfum ya, dimulai dari seperti review, rekomendasi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa diulik, apalagi sekarang dengan adanya AI, kita bisa sebenarnya bisa lebih banyak sekali dieksplor terkait konten-konten ataupun tips-tips live streaming untuk menjual produk gitu. Itu mungkin dari saya. Nona, jawabannya itu sangat membuka insight yang baru ya, terutama buat saya sendiri yang di TikTok tuh paling cuman scrolling aja gitu, nggak buat jualan. Nah, ini akan bersambung ke pertanyaan berikutnya ya, mungkin pertanyaan terakhir, itu di babak 3, pertanyaan mengenai adaptasi teknologi digital gitu. Baik Kak, jadi pertanyaan selanjutnya, tadi kan sempat menyinggung kalau misalkan di TikTok tuh harus membangun algoritma gitu. Nah, mungkin ini berhubungan dengan algoritma juga. Kira-kira dengan penggunaan TikTok ini, ada fitur-fitur TikTok lainnya nggak yang membantu dalam proses perjualan ini gitu? Apakah karena bisa live commerce atau ada yang lainnya mungkin
Ya, jadi sebenarnya di TikTok ini memang platform yang banyak kali ya fiturnya. Jadi berbeda dengan e-commerce lain, TikTok ini biasanya memberikan banyak fitur ya. Salah satunya live streaming. Yang kedua itu biasanya TikTok tuh memberikan campaign. Jadi TikTok tuh biasanya memberikan campaign kepada penjual atau streamer gitu ya, atau konten kreator maupun itu afiliator. Jadi TikTok tuh biasanya memberikan misi atau campaign. Nah, campaign tersebut atau misi yang kalian lihat di akun yang kalian punya itu bisa dicek dan bisa dilakukan gitu. Dan itu tuh membantu kalian untuk kalau misalnya dalam konteksnya berjualan, itu bisa membantu untuk seperti misalnya memberikan diskon ongkir atau diskon produk. Jadi kita tanpa harus rugi tapi dapat nilai atau dapat hadiah dari TikToknya ketika kita menyelesaikan campaign tersebut. Dan selain itu juga itu bisa belajar juga di TikTok tuh ada namanya marketing berbayar juga ada. Jadi sebenarnya sih sangat banyak sekali ya fitur-fitur TikTok itu. Cuman yang saya gunakan itu biasanya hanya seputar menyelesaikan campaign dan live streaming gitu. Terima kasih ya atas insight-insightnya tadi ya, terutama buat saya sendiri yang pakai TikTok tuh buat scrolling doang gitu, bukan buat jualan. Apalagi tadi kan saya juga baru tahu kalau misalkan di TikTok juga dia ngasih insight ke kita sebagai penjual. Oke, mungkin bisa dipromosikan juga untuk produk-produk yang dijual ataupun akun TikTok yang digunakan buat jualan diker parfum tadi gitu. Dan semoga bisnis diker parfumnya semakin laris. Oke, jadi sebenarnya usaha yang saya jalani baru mulai banget. Jadi kalau mau cek boleh namanya atau mungkin mau order ya, mau coba-coba bisa dicek akun TikTok atau Tokopedia-nya di @depgansen atau mungkin ada di bawah mungkin ya. Jadi itu aja mungkin dari saya. Oke, baik untuk Pak Jack dan teman-teman lainnya yang menonton, terima kasih sudah menyimak video ini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dah. Bye.